Malam awal musim hujan, angin dingin menusuk tulang. Pasar induk dipenuhi bau sampah yang menyengat dan makian kasar yang tak henti-henti terdengar. Di bawah cahaya lampu jalan yang kuning redup, Arif, seorang pemuda berpostur tubuh kurus dan wajah seperti mahasiswa, menggertakkan gigi menahan beban karung kubis yang berat. Keringat membasahi seluruh bajunya yang lusuh, mengabaikan dingin yang menusuk. Pemuda berusia 20 tahun itu seharusnya saat ini duduk di bangku Fakultas Kedokteran terkemuka, menatap masa depan yang cerah dengan kepala tegak. Namun, ia harus pasrah menjadi kuli panggul, mencari nafkah di dasar masyarakat. Sudah lebih dari sebulan, sejak hari nahas ketika ia menerima surat diagnosis kanker lambung stadium 3 ayahnya, dunia di mata Arif telah runtuh sepenuhnya. Kakak perempuannya, Dewi, di kota sana kabarnya sedang berjuang menyelamatkan perusahaannya yang diambang kebangkrutan. Arif menggertakkan gigi, menelan air mata, menyembunyikan segala sesuatunya, dengan tangannya sendiri menghancurkan impian memakai jas lab putih, meninggalkan kuliah, dan pergi ke pasar. Ia membanting tulang mencari setiap keping uang receh yang berlumuran darah dan air mata demi menjaga nyawa rapuh ayahnya yang sekarat di kampung. Akankah pundaknya yang kurus dan gemetar itu sanggup terus menanggung beban di tengah kerasnya kehidupan ini, ketika orang-orang tak berperasaan dan kejam selalu siap menginjak-injak harga dirinya? Kisah mahasiswa kedokteran yang terinjak-injak tanpa ampun dan aksi balik yang mengejutkan dari kakak perempuannya yang berstatus direktur pasti akan membuat Anda tak bisa menahan air mata. Karena hidup ini ada balasannya, hukum karma tidak akan melewatkan siapapun. Angin kencang menerpa wajah Arif, membuatnya sedikit bergidik. Kedua kakinya yang memakai sepatu usang dengan sol yang menipis terus melangkah berat di lantai semen pasar yang licin dan berlumpur. Karung barang di pundaknya begitu berat hingga mencekik dadanya, tali tambang menggores bahunya. Di sekelilingnya, suara tawar-menawar, gerobak dorong yang berderit, dan teriakan-teriakan perintah yang riuh terdengar memekakkan telinga. Arif menggertakkan gigi, berusaha mempercepat langkah agar tidak dipotong upahnya. Namun, tubuh manusia bukanlah baja, apalagi seorang pemuda 20 tahun yang selama ini hanya terbiasa memegang pena, berenang di lautan ilmu, belum pernah merasakan kerasnya hidup. Perutnya yang kosong melompong sejak kemarin siang mulai melilit perih. Tiba-tiba kedua kakinya lemas, gubrak sebuah suara terdengar, karung kentang terlepas dari punggungnya, beberapa butir menggelinding ke tanah kotor. Belum sempat sadar, sebuah suara wanita melengking nyaring memecah keheningan malam. Itu adalah Bu Ratna, pemilik lapak sayur terbesar di pasar, yang terkenal galak dan suka mengeksploitasi pekerja. "Hei bocah sialan itu, beginikah caramu bekerja? Hah? Apa kamu tahu berapa nilai barang itu sampai kamu membuangnya begitu saja? Dasar tidak berguna, bekerjanya lambat seperti siput, mengangkut beberapa karung barang saja tidak becus. Hari ini aku akan potong setengah upahmu agar matamu terbuka." Arif terkejut, mengabaikan kedua lututnya yang baru saja terbentur tanah dan terasa sakit. Ia buru-buru berusaha bangkit, kedua tangannya dengan cepat mengumpulkan kentang-kentang berlumpur kembali ke dalam karung. Ia membungkuk dalam-dalam, suaranya bergetar memohon. "Saya minta maaf, Bu Ratna, saya terpeleset sedikit saja, saya mohon ibu jangan potong upah saya. Saya sangat membutuhkan uang untuk membeli obat ayah." Bu Ratna mencibir dengan jijik dan meludah ke tanah. "Ayahmu sakit, itu urusan keluargamu. Apa hubungannya denganku? Uangku bukan daun pisang yang bisa dipakai untuk menanggung orang tak berguna sepertimu. Cepat angkat dan bawa ke gudang. Kalau tidak, aku akan memecatmu sekarang." Arif menggigit bibirnya hingga berdarah, rasa asin pahit menyeruak di mulutnya. Ia menelan gumpalan amarah yang mengganjal di tenggorokannya, menunduk lesu mengangkat kembali karung berat ke bahunya yang sudah pegal. Di tempat di mana uang adalah segalanya ini, harga diri seorang calon sarjana tidaklah lebih berharga dari sebutir kentang busuk. Sekitar pukul 03.00 pagi, setelah sebagian besar barang telah terjual, Arif baru mendapat istirahat hanya 15 menit. Ia duduk meringkuk di sudut tersembunyi di balik tumpukan keranjang plastik yang tinggi, mengeluarkan setengah potong roti tawar yang sudah dingin dan mengeras dari saku jaketnya. Sambil mengunyah roti tawar hambar itu dengan susah payah, Arif membuka layar ponselnya yang sudah retak-retak. Wallpaper ponselnya masih foto bersama dirinya dan Maya. Gadis itu adalah kekasihnya yang telah mendampingi sepanjang tahun-tahun indah SMA. Namun kini, melihat senyum Maya dalam foto, hati Arif terasa sakit seperti disayat pisau. Baru minggu lalu,
Di tengah kafe yang ramai, Maya melemparkan kata-kata paling kejam ke wajahnya, kata-kata yang tidak akan pernah Arif lupakan seumur hidupnya. Saat Arif ragu-ragu mengakui bahwa keluarganya bangkrut karena ayahnya menderita penyakit mematikan, dan ia terpaksa menunda studinya untuk bekerja mencari uang demi pengobatan ayah. Tatapan Maya berubah dari terkejut menjadi dingin, lalu menghina. Gadis itu menyibakkan rambut keriting modisnya, lalu tertawa sinis dengan suara keras. Kamu bercanda, kan? Aku pikir kamu diterima di Fakultas Kedokteran, masa depanmu sebagai dokter cerah, makanya aku mau menyerahkan diri kepadamu. Tapi sekarang, kamu yang kampungan miskin tidak punya apa-apa ini, ditambah lagi beban ayah yang sekarat karena kanker, dan utang menumpuk. Kamu pikir aku gila, mau jadi babu gratisan menanggung semua utang dan kesialan keluargamu? Kita putus saja. Jangan ganggu hidupku lagi. Dasar pengecut. Setiap kata yang Maya ucapkan seperti palu godam yang menghantam langsung seorang pemuda 20 tahun yang sedang terombang-ambing di tengah badai kehidupan. Hari itu Arif berdiri terpaku menatap punggung gadis yang paling ia cintai itu melangkah pergi, menaiki mobil seorang pemuda bertato dan kaya raya lainnya. Ia tidak menangis, namun hatinya hancur berkeping-keping. Gadis itu benar, orang seperti dirinya sekarang, bahkan dirinya sendiri belum bisa mengurus, dengan hak apa ia menuntut untuk membahagiakan orang lain. Air mata panas menggenang di sudut matanya. Arif mengusap matanya dengan lengan baju kotornya, berjanji pada diri sendiri untuk tidak menangis. Ayah sedang terbaring di rumah, merintih setiap malam karena sakit maag yang menyiksanya. Ibu semakin kurus dan sakit-sakitan, mengkhawatirkan setiap hidangan sayur dan bubur. Dengan hak apa ia menjadi lemah saat ini? Setelah makan roti tawar kering itu dengan tergesa-gesa, Arif mengeluarkan sebuah buku tebal dari ransel usang di kakinya, dengan punggung yang sudah mengelupas, berjudul Anatomi. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, kedua tangannya yang kasar dan terluka karena mengangkat barang membuka setiap lembar halaman buku yang masih bersih itu dengan hati-hati. Gambar-gambar struktur tubuh, tulisan-tulisan tentang sel kanker lambung muncul dengan jelas. Impian Arif sejak kecil adalah mengenakan jas lab putih bersih untuk menyembuhkan sendiri penyakit-penyakit aneh yang diderita ayah ibunya. Petani yang sepanjang hidupnya berjuang di ladang, tidak berani makan, tidak berani berpakaian mewah, hanya menyimpan setiap rupiah untuk menyekolahkan kedua anaknya. Namun kini, saat pintu Fakultas Kedokteran terkemuka baru saja terbuka untuk menyambut siswa terbaik dengan nilai tertinggi, badai pun datang merenggut segalanya. Arif mengusap halaman buku, membayangkan ayahnya sedang muntah darah di kampung halaman karena tidak punya uang untuk kemoterapi, hatinya kembali melilit perih menyesakkan. Ia tahu Kak Dewi di kota sudah 10 tahun merintis karier dengan penuh gejolak. Di usia 29 tahun kakaknya harus mengorbankan masa mudanya, menahan segala hinaan demi mengirim uang ke kampung untuk biaya sekolahnya hingga hari ini. Sekarang mendengar kabar perusahaannya sedang goyah, kakak sudah 2 tahun tidak pulang, pasti dia juga sedang menanggung tekanan yang luar biasa berat. Sebagai seorang adik, bagaimana mungkin ia tega menyampaikan kabar buruk ini kepada kakaknya? Bagaimana mungkin ia bisa menambah beban di pundak kakaknya yang malang itu? Kak Dewi, tenang saja bekerja, di rumah sudah ada aku yang mengurus. Arif bergumam sendirian, di tengah kesunyian pasar yang mulai menggeliat, bersiap menyambut fajar. Ia buru-buru memasukkan buku ke dalam ransel, berdiri, meregangkan tubuh, berusaha menghilangkan kantuk dan pegal linu di otot-ototnya. Hari baru telah dimulai dan Arif harus terus berjuang dalam perang bertahan hidup yang kejam ini, meskipun luka fisik maupun batinnya semakin berdarah tanpa henti. Ia tidak tahu bahwa di tempat yang berjarak ratusan kilometer, kakak kandungnya yang selama ini ia khawatirkan akan segera mendengar kabar buruk dan bersiap menciptakan badai dahsyat untuk menuntut keadilan bagi adik laki-lakinya yang malang. Sementara Arif sedang membanting tulang mengangkat karung-karung sayuran dan buah-buahan hingga kehabisan tenaga di pasar induk dini hari, di sebuah desa terpencil yang berjarak ratusan kilometer, kegelapan pekat juga sedang mencekik rumah genteng 3 ruang keluarga itu yang sudah reyot. Suara jangkrik yang merdu di luar kebun pun tak mampu meredam rintihan terputus-putus, menyakitkan yang berasal dari ranjang usang yang diletakkan menempel dinding lapuk. Di ranjang, Pak Budi, sang ayah yang sepanjang hidupnya berhemat setiap butir padi dan ubi untuk menyekolahkan kedua anaknya, Dewi dan Arif, kini hanya tinggal bayangan kurus kering yang tinggal tulang. Kanker lambung stadium 3, seperti monster tak terlihat yang siang malam menggerogoti organ dalam tubuhnya. Rongga matanya cekung,
Kedua tangannya yang kurus hitam memegang erat perutnya, meringis menahan sakit yang luar biasa. Di samping ranjang, Bu Sari, Ibu Arif, sedang memegang semangkuk air rebusan jamu hitam pekat, mengepulkan asap. Kedua matanya bengkak merah karena menangis tanpa henti selama berhari-hari. Ia menyuapkan setiap sendok jamu pahit itu dengan tangan gemetar ke mulut suaminya, suaranya serak parau. Ayah, ayah coba minum sedikit agar sakitnya reda. Kalau ayah terus menderita begini, bagaimana aku bisa hidup? Namun, Pak Budi menepisnya. Tepisannya lemah seperti orang sakit, namun menunjukkan kekerasan hati yang menyayat. Air jamu tumpah membasahi tikar usang yang menguning. Ia terengah-engah dengan air mata bercucuran. Aku tidak mau minum. Minum rebusan daun ini mana bisa sembuh? Kalau operasi di rumah sakit butuh ratusan juta. Biarkan aku mati saja. Setiap hari aku hidup, aku hanya menyusahkanmu dan anak-anak. Arif anak kita sangat pintar. Surat kelulusan Fakultas Kedokteran dengan nilai tertinggi harus disingkirkannya begitu saja. Dia bekerja serabutan, berjemur di bawah terik matahari, dan kedinginan. Aku sebagai ayah terbaring di sini membebani anakku sendiri. Aku lebih baik mati saja. Setiap kata Pak Budi seperti ribuan jarum yang menusuk jantung Bu Sari. Ia menutup wajahnya dan terisak-isak. Kemiskinan dan penyakit itu begitu kejam. Ia mendorong orang-orang paling polos dan baik hati ke jalan buntu tanpa harapan. Tidak bisa menahan pemandangan buntu ini lagi. Bu Sari terhuyung-huyung berjalan keluar ke teras belakang. Angin dingin berdesir melewati celah-celah genteng yang pecah, dingin menusuk, namun tak seberapa dibandingkan dengan dinginnya hati seorang ibu. Ia dengan gemetar merogoh saku kebaya lusuhnya, mengeluarkan ponsel jadul dengan tombol yang sudah usang. Sudah berbulan-bulan ia tidak berani menelepon Dewi. Putri sulungnya yang bekerja di kota, kabarnya, perusahaan mode Dewi sedang menghadapi masalah besar, hampir bangkrut, utang menumpuk, sehingga 2 tahun ini Dewi tidak berani pulang kampung. Ibu mengasihani putrinya yang sendirian di negeri orang, takut menelepon akan semakin membebani anaknya. Namun malam ini, melihat suaminya yang kesakitan menunggu mati, memikirkan masa depan putranya yang suram, Bu Sari menggigit bibirnya dan menekan tombol panggil. Bahkan jika harus berlutut meminta maaf kepada anaknya, ibu harus bicara. Bersamaan dengan itu, di pusat kota Jakarta yang gemerlap, di sebuah apartemen mewah yang terang benderang, Dewi, Presiden Direktur 29 tahun dari merek mode terkenal, masih menyibukkan diri dengan tumpukan laporan keuangan yang tebal. 2 tahun terakhir, ia harus berjuang menghadapi krisis media kotor akibat ulah pesaing, jaringan toko mengalami penurunan pendapatan yang drastis. Dewi bekerja keras siang malam, begadang entah berapa banyak malam untuk menyelamatkan impian seumur hidupnya. Ia memilih untuk diam, memutuskan kontak dengan keluarga untuk fokus sepenuhnya. Karena ia takut, begitu mendengar suara ibunya, kelemahan dalam dirinya akan pecah. Di luar, orang-orang melihat seorang direktur Dewi yang cerdas, mengenakan busana desainer, mengendarai mobil mewah, berbicara tajam di meja perundingan, namun jauh di lubuk hatinya, ia tetaplah seorang anak perempuan yang memikul beban utang budi keluarga yang begitu besar, yang menggunakan uang hasil penjualan hasil panen di kampung untuk mendapatkan gelar sarjana dan kesuksesan hari ini. Pukul 02.15 dini hari, tiba-tiba ponsel di meja kerjanya bergetar kencang. Dewi mengucek matanya yang merah karena kurang tidur, melirik layar. 2 kata ibu menelepon yang berkedip membuat jantungnya berdebar kencang. Tengah malam, ibu menelepon, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Dewi menelan ludah, berdeham beberapa kali untuk mencoba menciptakan suara yang paling sadar dan ceria. Ia menggesek layar untuk menerima panggilan. Ya, Bu. Ada apa, Bu? Kenapa ibu belum tidur selarut ini? Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, dari ujung telepon, terdengar isak tangis yang memilukan. Suara Bu Sari bergetar pecah di antara tiupan angin. Dewi nak, pulanglah dan selamatkan ayahmu. Ayahmu kena kanker lambung, nak. Dia bersikeras tidak mau ke rumah sakit karena sayang uang. Kepala Dewi seperti dihantam palu dengan pukulan mematikan. Ibu bicara apa? Ayah, ada apa dengan ayah? Bu Sari menangis terseduh-seduh, dengan memilukan menceritakan sisanya. Arif menyembunyikannya darimu. Dia diterima di Fakultas Kedokteran, tapi dia menyembunyikan surat penerimaan itu. Dia bilang perusahaan Kak Dewi sedang kesulitan, jadi dia tidak ingin merepotkan kakak.
Lebih dari sebulan ini, setiap hari dia pergi menjadi kuli panggul di pasar induk dari pagi buta sampai larut malam. Kemarin ibu mencuci pakaian, melihat baju di pundaknya penuh darah dan keringat. Ibu bertanya kepada orang-orang baru tahu kalau dia dipukuli dan dimaki-maki oleh pemilik lapak sayur di pasar, diperas tenaganya untuk mencari setiap keping uang receh demi membeli obat untuk ayah. Dewi, nak, keluarga kita sudah hancur, nak, brak. Ponsel mahal itu terlepas dari tangan Dewi, jatuh menghantam lantai marmer yang dingin. Jantung kakak perempuan berusia 29 tahun itu seperti diremas seseorang, dunia di mata Dewi berputar. Ia saking terkejutnya hingga lemas, kedua kakinya gemetar dan langsung roboh ke lantai. Penyesalan yang luar biasa membanjiri seperti tsunami, menghancurkan setiap kepura-puraan ketangguhan yang ia bangun dengan susah payah selama 2 tahun terakhir. Ia menampar wajahnya sendiri dengan sangat keras. "Kamu sungguh jahat, Dewi. Apa gunanya kamu jadi direktur, memakai pakaian mewah, sementara ayahmu sekarat di kampung? Adikmu yang 20 tahun memakai baju kompang camping berdarah pergi jadi kuli panggul. Ia terlalu egois tenggelam dalam pekerjaan untuk melindungi gengsi dan karier sendiri, sementara mengabaikan keluarga kandungnya yang sedang tenggelam dalam neraka." Air mata membasahi wajahnya. Menghapus riasan, Dewi segera meraih mantelnya, mengambil kunci mobil di meja. Ia bergegas keluar, mengabaikan semua kontrak, mengabaikan semua rapat besok pagi. Malam ini juga, sekarang juga ia harus pulang kampung. Ia harus menuntut keadilan untuk Arif, dan siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut adik laki-lakinya, orang itu akan membayar harga termahal dalam hidupnya. Mobil mewah miliaran rupiah itu membelah malam yang sunyi, melaju kencang di jalan tol menuju kampung halaman yang miskin dan sering dilanda banjir. Di dalam mobil yang tertutup rapat, hanya terdengar suara mesin menderu dan isak tangis Dewi yang tertahan. Kedua tangannya mencengkeram erat kemudi hingga buku-buku jarinya memutih, tanpa setetes darah. Jarak lebih dari 200 kilometer, saat ini terasa begitu panjang, sepanjang ketidakpedulian dan kekejaman dirinya selama 2 tahun penuh. Ia menyalahkan diri sendiri. Ya, ia adalah seorang direktur utama yang di atas segalanya, berkuasa di dunia bisnis, membelanjakan miliaran rupiah tanpa berkedip. Namun saat ini ia merasa gagal total, sangat rendah diri. Bayangan adik laki-lakinya dengan senyum polos memegang surat kelulusan Fakultas Kedokteran sebagai siswa terbaik, berlari memamerkannya ke seluruh desa bertahun-tahun yang lalu, terus terlintas di benaknya. Arif sangat baik, ia sangat menyayangi kakak, ayah, ibu, paling baik di rumah. Namun hanya karena perusahaannya terjerat utang, penurunan pendapatan, ia menghilang tanpa kabar karena gengsi. Lalu adik kecilnya yang baru berusia 20-an harus dengan tangannya sendiri mencekik impian hidupnya, terjun ke dunia menjadi kuli panggul. Air mata panas mengalir deras di pipi direktur muda itu. "Arif, tunggu kakak, kakak pulang untukmu." "Ayah, anak durhaka ini pulang untuk ayah." Dewi menginjak pedal gas kencang-kencang, mobil itu melesat seperti anak panah menembus angin, membawa serta segala amarah dan kepedihan yang siap meledak. Sementara itu, di pasar induk kampung halaman, pukul sudah menunjukkan 06.30 pagi. Pagi di musim hujan tiba terlambat, kabut tebal menyelimuti jalanan yang becek berlumpur, bercampur dengan bau sampah yang menyengat. Arif sudah begadang semalaman, bekerja keras menjadi kuli panggul selama 12 jam tanpa henti. Tubuhnya saat ini tidak ubahnya mesin yang kehabisan oli, lelah, dan sangat kesakitan. Perutnya lapar sekali. Lambungnya melilit perih karena sejak kemarin siang, ia hanya mengisi perut dengan setengah potong roti tawar yang kering. Mata Arif cekung dan merah menyala, keringat membanjiri seperti mandi, membasahi jaket usangnya yang sudah kusam. Ia berdiri bersandar pada tiang listrik yang retak betonnya, terengah-engah, berniat memejamkan mata sebentar untuk menghilangkan pusing dan pandangan berkunang-kunang. Namun, di pasar yang kejam ini, mana ada tempat untuk kemanusiaan atau belas kasihan. Bu Ratna, pemilik lapak sayur dan buah yang terkenal galak dan pelit, baru saja keluar dari warung makan pagi, dengan susah payah membawa semangkuk bakso yang mengepulkan asap. Melihat Arif berdiri terengah-engah, ia melototkan kedua matanya yang putih melotot, lalu membuang sisa kuah kaldu ke tanah sambil memaki. "Hoi, bocah sialan ini, kamu kesini kerja atau jadi bosku? Apa gunanya aku bayar kamu kalau kamu berdiri bersandar tiang begitu? Tidak bisakah kamu membuka matamu dan melihat tumpukan barang itu?"
Arif terkejut. Buru-buru membuka mata, kedua tangannya menggantung, gemetar tergagap, Saya baru saja mengangkut 30 karung kentang, Bu Ratna. Saya mohon ibu beri saya waktu 1-2 menit untuk bernapas. Saya terlalu lelah, sudah tidak bisa bernapas lagi. Bu Ratna bertolak pinggang, perutnya yang berlipat-lipat bergetar kencang, menunjuk lurus ke wajah Arif sambil memaki. Kamu mengeluh lelah kepada siapa? Apa kamu tidak lihat tumpukan 50 keranjang buah di sana? Truk baru saja menurunkannya. Cepat bawa semua ke gudang sebelum pukul 07.30. Kalau tidak selesai, hari ini aku potong separuh upahmu. Jangan bawa-bawa alasan keluarga miskin. Ayah mau mati kanker untuk mengasihani dirimu di depanku. Aku tidak punya waktu untuk beramal. Kalau tidak bisa, pergi saja. Di luar sana banyak yang butuh pekerjaan. Setiap kata yang wanita itu ucapkan pahit, kejam, seperti menaburkan segenggam garam ke dalam hati pemuda yang sedang berdarah itu. 50 keranjang buah, setiap keranjang beratnya 30 hingga 40 kilogram. Dengan sisa tenaga Arif saat ini, mengangkat semua itu sama saja dengan memeras tetes darah terakhirnya. Namun, memikirkan tatapan putus asa ayah di rumah, memikirkan resep obat kemoterapi yang mahal bertambah setiap hari, Arif menelan gumpalan pahit di tenggorokannya. Ia mengangguk cepat, merendahkan diri dengan pasrah. Ya, saya akan melakukannya sekarang. Ibu jangan potong upah saya. Pemuda kurus itu kembali dengan lesu terjun ke tumpukan keranjang plastik. Arif membanting tulang, menggigit bibirnya hingga terluka untuk menahan rasa sakit dari bahunya yang sudah lecet. Ia mengambil ancang-ancang, mengangkat keranjang jeruk yang sangat berat ke punggungnya, berjalan terhuyung-huyung. Setiap langkah Arif saat ini terasa berat seperti memakai beban timah, embun dingin menerpa wajahnya namun keringat terus mengucur seperti mandi. Kepalanya pusing berputar, semua suara bising di sekeliling pasar seperti meredup. Hanya menyisakan suara napasnya yang terengah-engah, dan gambaran ayah yang memegangi perutnya, kesakitan karena penyakit aneh itu. Tepat pukul 07 pagi, sebuah SUV mewah hitam mengkilap perlahan melaju menuju gerbang pasar induk. Kedatangan mobil miliaran rupiah di pasar yang miskin dan berlumpur itu membuat banyak pedagang dan pembeli menoleh penasaran. Dewi memarkir mobil dengan rapi di sudut, membuka pintu dan turun. Meskipun telah melewati malam begadang mengemudi sambil menangis, kecantikan direktur wanita itu masih memancarkan kesan cerdas dan berkelas, namun matanya jelas menunjukkan kesedihan dan kelelahan. Ia berniat mampir ke pasar untuk membeli buah-buahan segar terbaik, ditambah beberapa makanan bergizi untuk ayah dan ibu agar kembali bertenaga sebelum sampai di rumah. Dewi melangkah hati-hati di tanah becek berlumpur, matanya menyapu sekeliling, melihat lapak-lapak yang ramai. Tiba-tiba sebuah suara makian yang nyaring dan familiar terdengar, menusuk langsung ke gendang telinganya. Cepat sedikit, dasar kelaparan. Jalan seperti siput, hah? Hanya keranjang jeruk saja sudah terhuyung-huyung seperti pecandu. Dewi mengerutkan kening, dengan kesal mengarahkan pandangannya ke arah suara makian itu. Di lapak buah terbesar di pasar, seorang wanita gemuk sedang berdiri menunjuk-nunjuk dan memaki seorang kuli panggul. Dan kemudian jantung Dewi seperti berhenti berdetak, napasnya tercekat di dadanya. Berjarak sekitar 10 meter darinya, sebuah sosok kurus yang familiar hingga menyayat hati sedang membungkuk mengangkut keranjang jeruk raksasa di pundaknya. Punggung itu begitu kecil. Jaket luarnya robek, memperlihatkan bagian dalam baju yang basah kuyup oleh keringat dan luka-luka goresan berdarah merah. Anak itu terhuyung-huyung. Kedua kakinya gemetar melangkah. Penampilan yang pasrah dan merendah itu seperti ribuan pisau beracun yang menusuk hancur hatinya. Itu Arif, adik laki-lakinya yang baik, kesayangannya, kebanggaan keluarga yang paling pintar. Dia tidak memakai jas lab putih di kampus yang bersih, tapi dia di sini diperlakukan seperti kain lab, dimaki-maki dan diinjak-injak orang. Barang di tangan Dewi jatuh gubrak ke genangan air mata berlinang di wajah cantiknya. Ia berdiri terpaku, giginya terkatup rapat, tak percaya dengan apa yang disaksikannya. Badai benar-benar telah melanda hati direktur wanita yang dingin itu, dan sudah saatnya ia memberitahu seluruh pasar ini bahwa menyentuh darah dagingnya adalah kesalahan yang harus dibayar dengan darah dan air mata. Arif menggigit bibirnya erat, kedua kakinya gemetar, seakan tidak lagi menuruti kendali akal sehatnya. Keranjang tomat merah matang yang berat di pundaknya saat ini tidak ubahnya batu raksasa yang menindih, menghancurkan sedikit tenaga terakhirnya. Matanya berkunang-kunang,
Bintik-bintik cahaya kecil menari-nari di depannya. Tenggorokannya kering terbakar dan lapar hingga lambungnya melilit perih. Hanya 3 langkah lagi menuju tempat pengumpulan barang. Semangat, Arif, ia bergumam dalam hati. Namun, Tuhan seakan ingin menguji ketahanan manusia hingga batas paling kejam. Ia menginjak genangan lumpur licin berlumut hijau akibat air limbah yang menggenang. Sol sepatu usang Arif yang sudah menipis terpeleset jauh. Brak! Sebuah bunyi keras bergema di tengah pasar yang ramai. Seluruh tubuh kurus pemuda 20 tahun itu jatuh tersungkur ke lantai semen yang dingin. Keranjang plastik terlempar jauh. Ratusan buah tomat merah matang menggelinding hancur di tanah kotor. Air tomat merah kental tumpah, bercampur dengan lumpur dan genangan air, terlihat begitu menyedihkan hingga menusuk hati. Lutut Arif terbentur keras ke tanah, merobek celana kain usangnya, darah segar merembes bercampur air lumpur. Namun ia tidak lagi peduli dengan rasa sakit fisik, kepanikan luar biasa memenuhi tenggorokannya. Gawat, tumpukan barang ini seharga kerja kerasnya seminggu penuh, seharga beberapa dosis obat untuk memperpanjang hidup ayah di kampung. Tidak peduli dengan lututnya yang sakit, Arif berusaha bangkit. Kedua tangannya yang lecet gemetar mengumpulkan setiap buah tomat yang hancur dimasukkan ke dalam keranjang. Air matanya menetes deras, asin, bercampur dengan luka-luka berdarah di kedua tangannya yang kurus. Belum sempat mengumpulkan banyak. Sebuah sosok hitam besar tiba-tiba menerjang seperti badai beracun. Bu Ratna menyingsingkan kedua lengan bajunya, wajahnya yang gemuk dan merah padam karena marah. Ia mendesah dengan suara melengking, bergema di seluruh sudut pasar yang ramai. Hoi, dasar bocah perusak ini. Kamu buta atau bagaimana? Jalannya seperti orang pincang, hah? Apa kamu tahu berapa harga tomat yang kuimpor ini? Kamu menghancurkan semua daganganku. Apa ini akan kujual untuk anjing? Sambil memaki, Bu Ratna menerjang tanpa banyak bicara, mengayunkan tangannya yang besar dan menampar langsung ke wajah Arif. Plak! Suara tamparan keras dan tajam memotong semua suara bising di sekeliling. Arif terhuyung-huyung jatuh terjerembab ke tumpukan lumpur kotor. Satu pipinya langsung bengkak. Jelas terlihat bekas 5 jari yang memerah, sudut bibirnya mengeluarkan sedikit darah segar yang pahit. Ia pusing dan telinganya berdengung. Namun wanita kejam itu belum menyerah. Ia mendekat, mencengkeram erat kerah baju Arif yang robek, menariknya ke atas, melontarkan kata-kata paling merendahkan dan kejam, menusuk langsung ke luka terdalamnya. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu datang ke pasar ini jadi kuli panggul karena keluargamu bangkrut, kan? Ayahmu sakit kanker dan akan segera mati, keluargamu sial, makanya kamu datang dengan badan ringkihmu ke sini untuk membebani aku, kan? Aku beritahu kamu, ayahmu mau mati sakit di rumah pun, itu urusan keluargamu. Jangan bawa kesialan itu ke lapak daganganku. Hari ini kalau kamu tidak membayar ganti rugi 5 juta rupiah kepadaku, aku akan memanggil preman untuk mematahkan kakimu, agar kamu terbaring lumpuh di ranjang bersama ayahmu yang sial itu. Setiap kata Bu Ratna seperti ribuan jarum beracun menusuk tepat ke jantung Arif yang sedang berdarah. Menyentuhnya boleh, memukulnya, memaki-makinya, ia akan menerimanya dengan pasrah. Namun wanita itu malah membawa-bawa ayahnya yang sedang sekarat untuk dicaci maki. Nyeri yang mendalam memenuhi telinganya, namun kenyataan pahit memaksa pemuda miskin itu menundukkan kepala dan pasrah pada takdir. Ia tidak punya uang, ia sendirian di pasar yang rumit ini. Arif menggigit bibirnya hingga luka, menyeka air mata, kedua lututnya gemetar lalu ia berlutut. Ia bersujud di genangan lumpur kotor, menyatukan kedua tangan memohon dengan isak tangis tertahan. Saya mohon. Bu Ratna, saya bersujud kepada ibu, ibu mau memukul saya, memaki saya, terserah. Mohon ibu jangan mengutuk ayah saya. Saya akan ganti rugi. Saya akan bekerja gratis untuk ibu selama sebulan untuk mengganti semua barang ini. Mohon ibu maafkan saya masih harus mencari uang untuk membeli obat ayah. Kerumunan orang di pasar mulai berkumpul membentuk lingkaran. Ada yang menunjuk-nunjuk berbisik-bisik, ada yang berdecak prihatin, namun sama sekali tidak ada satupun yang berani maju melerai pemilik lapak yang galak itu. Di masyarakat kecil ini, orang miskin dan lemah selalu menjadi korban injakan yang paling kejam. Namun Bu Ratna dan semua orang yang sedang menonton drama pilu itu tidak tahu bahwa tak jauh dari sana, ada sepasang mata yang memerah karena marah. Sebuah hati yang hancur berkeping-keping karena kepedihan yang luar biasa. Dewi berdiri di sana.
Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Pemandangan adiknya, adik yang ia sayangi, ia jaga sejak kecil, adik yang paling pintar di daerah itu, kebanggaan seluruh keluarga, kini harus berlutut di genangan lumpur kotor, menundukkan kepala memohon kepada seorang wanita galak yang memaki-maki, ayahnya sendiri yang sedang menderita kanker. Itu seperti percikan api yang dilemparkan langsung ke dalam tong mesiu di hati direktur wanita itu. Penyesalan, rasa sakit hati segera berubah menjadi api amarah yang membara, membakar semua nalar. Dewi menggertakkan giginya, tatapannya setajam pisau cukur menancap tajam ke wajah Bu Ratna yang congkak. Siapapun yang berani menyentuh adikku, orang itu akan membayar mahal. Dewi menyeka air matanya, punggungnya tegak lurus, melangkah mantap, berwibawa langsung menuju kerumunan. Sepatu hak tinggi branded mahal itu menginjak genangan lumpur tanpa ragu sedikit pun. Aura dominan yang dingin dan berkuasa terpancar dari wanita 29 tahun yang mengenakan mantel branded itu, membuat orang-orang di sekitarnya secara tidak sadar bergidik dan mundur secara otomatis, memberi jalan. Ia menyelinap melewati kerumunan orang, melangkah ke tengah lingkaran, tepat pada saat Bu Ratna mengangkat kakinya hendak menendang dada Arif. Berhenti sekarang juga. Sebuah suara tegas terdengar jelas, dinginnya hingga membuat udara di sekitarnya seperti membeku, semua mata tertuju pada wanita asing itu. Bu Ratna terdiam, menatap Dewi dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan bingung. Sementara Arif, ia terkejut mengangkat wajahnya yang kotor berlumpur dan berair mata. Melalui kabut tipis rasa malu, mata Arif membelalak terkejut. Jantungnya berdebar kencang. "Kak Dewi!" Suaranya serak dan tipis seperti daun kering tertiup angin. Ini adalah puncak amarah, dan badai untuk menuntut keadilan bagi keluarganya mulai bergemuruh dengan dahsyat. Suasana bising, kotor di pasar induk dini hari tiba-tiba membeku, sesak hingga sulit bernapas. Gerobak dorong yang berderit, suara tawar-menawar seakan ditelan oleh kehadiran wanita asing itu. Bu Ratna terdiam, kakinya yang sedang terangkat hendak menendang dada Arif tergantung di udara. Ia melototkan matanya yang putih melotot, menatap tajam wanita berjaket mantel branded, memakai sepatu hak tinggi yang melangkah lurus ke tengah genangan lumpur. Dewi bahkan tidak melirik Bu Ratna sedikit pun. Hatinya saat ini hanya tertuju pada sosok kurus, compang-camping yang sedang berlutut di tanah sana. Mengabaikan genangan air kotor, mengabaikan lumpur yang menempel di baju mahalnya, Dewi berlutut, langsung berlutut di samping Arif. Ia mengulurkan kedua tangannya yang gemetar, memeluk erat tubuh adiknya yang kecil, berbau keringat dan sampah ke dalam pelukannya. Arif terkejut dan panik. Ia menciutkan badannya, berusaha mendorong Dewi menjauh karena takut kekotorannya akan menodai penampilan mewah kakaknya. "Kak Dewi, kakak jangan sentuh aku kotor sekali. Kenapa kakak pulang ke sini?" Suara anak itu terputus-putus, pecah dalam isak tangisnya. Semakin ia mundur, semakin erat Dewi memeluknya. Air mata direktur wanita, 29 tahun itu menetes deras, membasahi bahu adiknya yang kurus dan terluka. Ia menangis tersedu-sedu, tangisannya merobek hati. "Arif, kakak minta maaf, kakak orang yang paling buruk. Kenapa kamu bodoh sekali, Dek? Kenapa ada masalah sebesar ini kamu sembunyikan dari kakak? Kamu putus sekolah, kamu datang ke sini jadi kuli panggul agar orang menginjak-injakmu begini, Arif." Kedua kakak beradik itu berpelukan menangis tersedu-sedu di tengah pasar yang ramai. Pemandangan itu membuat orang-orang di sekitarnya secara tidak sadar berlinang air mata. Mereka tidak tahu bahwa kuli panggul yang kurus dan hitam yang setiap hari bekerja keras di pasar ini memiliki seorang kakak perempuan yang mengendarai mobil mewah. Berpakaian begitu elegan, namun Bu Ratna, yang terbiasa congkak, menindas orang lemah, tidak rela diabaikan. Ia merapi-rapikan rambutnya yang berantakan, bertolak pinggang sambil mengangkat dagunya, berbicara dengan suara nyaring. "Oh, mengakui keluarga, ya? Kamu kakaknya atau pacarnya, aku tidak peduli. Adikmu menghancurkan 30 kilogram tomat kualitas 1 milikku. Hari ini kalau tidak bayar ganti rugi 5 juta rupiah tunai, jangan harap siapapun dari kalian bisa keluar dari pasar ini. Aku akan panggil preman untuk mematahkan kaki kalian berdua sekarang." Mendengar dua kata patah kaki, Arif ketakutan menarik kerah baju Dewi, suaranya bergetar memohon. "Kak, ayo kita pergi, biarkan aku ganti rugi kepadanya. Kakak jangan terlibat dengan wanita ini, dia banyak kenalan preman.
Kepasrahan Arif seperti menuangkan bertonton minyak ke dalam api amarah yang berkobar di hati Dewi. Ia perlahan melepaskan adiknya, membantu Arif berdiri, mengusap air mata yang membasahi pipinya. Dewi perlahan berbalik, tatapan sedih dan lemah barusan kini telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh tatapan tajam sedingin pisau cukur yang membawa serta wibawa dominan seorang direktur wanita yang telah berkecimpung 10 tahun di dunia bisnis, menghancurkan entah berapa banyak pesaing tangguh. Dewi melangkah satu langkah, berdiri berhadapan dengan Bu Ratna. Aura yang terpancar dari dirinya membuat wanita gemuk itu secara tidak sadar bergidik dan mundur setengah langkah. Suara Dewi terdengar tegas, jelas setiap kata, menghantam langsung ke wajah pemilik lapak yang serakah itu. Kamu bilang tumpukan sampah ini seharga 5 juta rupiah? Tomat busuk yang dijual obral di pasar induk ini paling mahal 200.000 rupiah. Kamu memeras dan mengeksploitasi tenaga seorang mahasiswa polos belum cukup? Sekarang kamu juga berniat memeras uang seperti perampok di siang bolong? Hah? Bu Ratna memerah padam, berargumen dengan keras, apa yang kamu gonggongkan? Ini tanahku? Aku bilang 5 juta ya 5 juta, kalau tidak bayar, aku akan panggil preman untuk menghabisi kalian. Plak! Sebuah suara tamparan keras terdengar secepat kilat. Dewi mengayunkan tangannya, menampar langsung ke wajah Bu Ratna. Tamparan itu membawa semua kemarahan, kebencian, dan kepedihan yang luar biasa. Bu Ratna terhuyung-huyung jatuh terjerembab ke tumpukan tomat busuk, wajahnya berlumuran air lumpur. Kerumunan di sekitarnya serentak terkesiap kaget. Tidak ada yang percaya wanita yang terlihat lemah lembut itu bisa bertindak setegas dan seberani itu. Bu Ratna memegangi pipinya yang bengkak, belum sempat sadar, Dewi membuka tas tangan branded edisi terbatasnya. Ia mengeluarkan seikat uang pecahan 500.000 rupiah yang tebal dan baru. Dewi melemparkan langsung seikat uang itu ke genangan lumpur di depan Bu Ratna. Uang itu berhamburan, jatuh mengenai tomat-tomat yang hancur. Ini ada 50 juta rupiah, suara Dewi berdesis dari sela-sela giginya. Bukan hanya mengganti rugi keranjang tomat busukmu, tapi aku juga membeli putus lapak sampah ini sekarang. Dan tamparan tadi adalah balasan untuk adikku. Ingat baik-baik wajahku, aku Dewi. Menindas anak miskin memang mudah, tapi menyentuh darah dagingku, kamu salah orang. Dewi menunjuk lurus ke wajah Bu Ratna, melanjutkan dengan setiap kata yang tajam. Kamu memaki ayahku sebagai orang yang sekarat karena kanker. Buka matamu lebar-lebar dan lihat, ayahku akan hidup, adikku akan menjadi dokter. Dan orang berlidah tajam, serakah, yang mencari keuntungan di atas penderitaan orang miskin sepertimu, hukum karma tidak akan melewatkan siapapun. Tunggu saja, selesai bicara, Dewi mengeluarkan ponsel. Menekan serangkaian nomor untuk menelepon sopirnya yang sedang menunggu di luar gerbang pasar. Masuklah ke sini, bawa payung dan jaket. Hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, seorang pria berjas hitam tinggi besar berlari menembus kerumunan, di tangannya memegang jaket hangat. Ia dengan hormat membungkuk di depan Dewi. Ya, Bu Direktur, mobil sudah siap. 2 kata Bu Direktur yang keluar dari mulut sopir itu seperti bom waktu yang meledak perlahan di tengah pasar yang kumuh. Para pedagang ternganga, saling memandang. Bu Ratna duduk tersungkur di tanah, seluruh tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat pasi tanpa setetes darah. Ia cepat-cepat mengumpulkan beberapa lembar uang yang menempel lumpur di tanah, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, keringat dingin membasahi dahinya. Ia tahu ia baru saja mengusik sarang lebah yang tidak bisa disentuh. Dewi mengambil jaket dari tangan sopir, hati-hati menyampirkannya ke bahu Arif yang kurus kering dan gemetar kedinginan. Ia menggenggam erat tangan adiknya yang kasar dan terluka. Kehangatan dari tangan kakaknya mengalir, membuat Arif meneteskan air mata. Ayo pulang, Dik. Mulai sekarang ada kakak di sini. Tidak ada seorang pun yang boleh membuatmu meneteskan air mata lagi. Dewi membantu Arif berjalan tegak dengan bangga menembus kerumunan yang secara otomatis menyingkir memberi jalan. Pintu SUV mewah miliaran rupiah itu terbuka, menyambut kuli panggul kecil yang berlumuran lumpur itu masuk ke dalam kabin jok kulit yang harum, meninggalkan di belakang tatapan terkejut dan ketakutan Bu Ratna serta bisikan-bisikan seluruh pasar. Kekuatan terbesar bukanlah uang, melainkan kekuatan ikatan darah dan keluarga. Ketika seseorang siap berjuang mati-matian melindungi orang-orang yang paling ia cintai dari badai kehidupan. Mobil itu melaju, membelah kabut tebal. Membawa kedua kakak beradik itu menuju rumah gubuk sederhana tempat orang-orang tercinta menunggu.
SUV hitam mengkilap itu membelah kabut tipis pagi musim hujan, perlahan berbelok ke gang kecil yang berkelok-kelok, becek, dan berlumpur. Massa besi miliaran rupiah yang mengkilap itu berhenti di depan sebuah gerbang besi yang sudah berkarat, miring karena dimakan waktu. Pemandangan yang terhampar di depan mata Dewi saat itu adalah rumah genteng 3 ruang yang reyot, dindingnya mengelupas di sana-sini, terletak di tengah kebun yang gersang. Sudah 2 tahun penuh ia tenggelam dalam pekerjaan, 2 tahun ia menghindari perhatian keluarga untuk menjaga citra direktur wanita yang kuat dan sukses. Saat ini, berdiri di depan rumah sederhana yang telah melahirkannya, melihat kembali ketidakpedulian dirinya sendiri, hidung Dewi terasa perih, dadanya seperti ditindih batu besar. Buru-buru membuka pintu mobil, turun, lalu berjalan ke kursi penumpang untuk membantu Arif keluar. Anak itu kurus kering, compang-camping, di wajahnya masih terlihat jelas bekas tamparan bengkak dari pemilik lapak sayur tadi. Begitu gerbang besi berderit terbuka, dari teras rumah, seorang wanita paruh baya dengan tubuh kurus, mengenakan kebaya lusuh, dengan susah payah membawa keranjang sayur menuju pinggir sumur. Itu adalah Bu Sari. Begitu mengangkat wajahnya dan melihat putri sulungnya dengan daging dan tulang berdiri di depannya, lalu melihat putranya yang berlumuran lumpur dan darah. Keranjang di tangannya jatuh kerak ke lantai. "Devi, Arif, kalian berdua." Suara Bu Sari bergetar pecah di antara tiupan angin dingin. Ia dengan panik berlari keluar. Kedua tangannya yang kasar dan pecah-pecah memeluk erat kedua anaknya sambil terisak-isak memilukan. "Ya Tuhan, kenapa anakku jadi begini, Arif? Ibu menelepon kakakmu tengah malam, tidak menyangka kakakmu benar-benar pulang." Dewi menundukkan kepala ke bahu ibunya, air mata menetes deras. "Ibu, aku anak durhaka, aku pulang terlambat, aku membiarkan adik menderita begini." "Ayah di mana, Bu?" Mendengar putrinya menanyakan suaminya, Bu Sari buru-buru menyeka air mata dengan ujung bajunya, tergesa-gesa menarik tangan kedua kakak beradik itu masuk ke dalam rumah. Rumah genteng yang lembab dan gelap gulita itu langsung menusuk hidung Dewi dengan bau menyengat, khas ramuan jamu murah dan kelelahan akibat penyakit. Di sudut ranjang yang sempit, Pak Budi sedang terbaring meringkuk, kedua tangannya memegangi perutnya, merintih terputus-putus. Melihat tubuh ayah yang tinggal tulang terbalut kulit, matanya cekung dan sayu, hati Dewi seperti disayat pisau menjadi 1000 keping. Ia menerjang ke samping ranjang, berlutut roboh ke lantai tanah yang dingin, menggenggam erat tangan ayah yang kurus dan hitam. "Ayah, ayah buka mata dan lihat aku. Aku Dewi. Dewi anakmu sudah pulang." Isak tangis direktur wanita itu terdengar pilu di dalam rumah kecil itu. Pak Budi perlahan membuka matanya yang cekung, melihat putri kesayangannya yang pergi merantau bertahun-tahun kini pulang, 2 garis air mata keruh mengalir di pipi keriput sang ayah. Ia berusaha dengan sisa tenaga, dengan susah payah menarik tangannya dari genggaman Dewi, membalikkan wajahnya ke dinding, suaranya serak dan pelan. Kamu pulang untuk apa? Ayah akan mati, ayah adalah beban keluarga ini. Ayah menyusahkan ibumu, menyusahkan Arif. Dia diterima di universitas tapi harus jadi kuli panggul. Lebih baik aku mati saja agar semua beban hilang." Kata-kata menyayat hati dari sang ayah yang sakit parah itu seperti menuangkan minyak ke dalam api kesedihan di hati Dewi. Ia berdiri tiba-tiba, menoleh melihat Arif yang berdiri ragu-ragu di ambang pintu. Anak itu menundukkan wajahnya, kedua tangannya yang terluka terus saling menggenggam dengan gelisah. Tidak bisa menahan emosinya, Dewi melangkah maju, mengangkat tangannya hendak memukul adiknya seperti saat kecil, namun tangan itu berhenti di udara, lalu berubah menjadi pelukan erat. Ia menangis sambil memarahi dengan jelas setiap kata. "Arif, kamu bodoh. Kenapa kamu berani menyembunyikannya dari kakak, Dik? Ayah sakit separah ini kamu tidak mengatakan sepatah kata pun. Kamu diterima di Fakultas Kedokteran sebagai siswa terbaik. Impian seumur hidupmu adalah menjadi dokter untuk menyembuhkan ayah ibu, kan? Kenapa kamu malah menyembunyikan surat penerimaan itu, diam-diam pergi ke pasar induk kotor itu menjadi kuli panggul agar orang memukul, memaki, menginjak-injakmu seperti anjing atau kucing? Hah? Apa kamu masih menganggapku kakakmu?" Arif mendengar kakaknya memarahi. Segala penderitaan dan rasa malu yang selama ini terpendam tiba-tiba meledak. Anak itu jatuh berlutut di samping kakaknya, menundukkan kepala ke pangkuan kakaknya dan menangis meraung seperti anak kecil. Ia mengangkat wajahnya yang berlumuran air mata, suaranya serak parau terputus-putus meraung.
Kakak kira aku tidak mau sekolah. Kakak kira aku tidak sedih melihat ayah menderita. Tapi apa yang harus kulakukan, Kak? Kakak merantau ke kota 10 tahun, kakak tidak berani makan, tidak berani berpakaian mewah demi mengirim uang untuk biaya sekolahku. Sekarang perusahaan kakak sedang kesulitan. Orang-orang datang menuntut pembayaran sampai ke kantor, kakak harus begadang semalaman untuk berjuang. Kakak kira aku tidak tahu apa-apa? Ayah yang sakit kanker butuh ratusan juta untuk operasi dan kemoterapi. Aku laki-laki, aku satu-satunya anak laki-laki di rumah. Bagaimana mungkin aku tega menelepon kakak untuk menanggung beban uang yang sangat besar itu lagi? Aku rela putus sekolah, rela bekerja menjadi kuli panggul seumur hidup, aku tidak bisa membiarkan kakakku terdesak sampai mati. Setiap kata Arif seperti petir yang menyambar telinga Dewi. Ia saking terkejutnya hingga terpaku menatap adik laki-lakinya yang baru berusia 20 tahun. Ternyata dia tahu semuanya. Dia mendengar kabar perusahaan kakaknya menghadapi masalah 2 tahun terakhir. Dia takut kakaknya kesulitan, takut kakaknya hancur, jadi dia menanggung seluruh badai sendirian. Anak itu rela membuang semua masa depannya yang cerah, rela menerima tamparan menyakitkan dari orang lain, hanya karena tidak ingin kakak kandungnya menanggung sedikit pun tekanan lagi. Pengorbanan adiknya yang diam-diam, bodoh namun begitu besar itu membuat dinding ketangguhan terakhir di hati direktur wanita itu runtuh sepenuhnya. Di luar sana, dunia bisnis adalah medan perang, orang saling menginjak demi uang. Namun ketika melangkah melalui pintu rumah sederhana ini, hanya ada ikatan darah dan keluarga yang suci dan tak ternilai. Dewi memeluk erat wajah Arif yang bengkak, mencium keningnya yang berkeringat, menangis terseduh-seduh. Kakak minta maaf, Arif. Perusahaan kakak sudah berhasil melewatinya, kakak sudah punya uang, kakak tidak bangkrut, Dik. Kamu bodoh sekali, keluarga kita semua bodoh sekali. Di dalam rumah yang dipenuhi bau jamu pahit, 3 ibu dan anak itu berpelukan menangis sesenggukan. Di ranjang pasien, sang ayah yang sudah tua juga berlinang air mata. Luka-luka menganga yang selama ini berdarah di keluarga miskin itu akhirnya terungkap di bawah cahaya kasih sayang. Tangan direktur wanita itu menggenggam erat tangan ibu dan adiknya. Matanya memancarkan keteguhan yang luar biasa. Sudah saatnya ia berdiri sebagai tulang punggung, menyingkirkan semua penderitaan dan merebut kembali kehidupan untuk ayah. Merebut kembali jas lab putih untuk adiknya yang seperti malaikat, tidak membiarkan air mata kesedihan melemahkan hatinya lagi. Dewi menyeka air mata yang menempel di pipinya. Matanya berbinar dengan ketegasan seorang wanita yang terbiasa menghadapi tantangan. Sudah terlanjur dikenal sebagai wanita tangguh di dunia bisnis. Saat ini ia harus menjadi sandaran paling kokoh. Adalah gunung terbesar yang melindungi keluarga yang sedang goyah ini. Dewi berdiri tegak, menepuk bahu Arif. Sudah, jangan menangis. Mulai sekarang, semua urusan rumah biar kakak yang urus. Kamu masuk, ambil baju bersih untuk dipakai. Ibu, cepat bereskan barang-barang. Hari ini juga, sekarang juga kita bawa ayah ke rumah sakit rujukan utama. Selesai bicara, Dewi mengeluarkan ponsel dari saku jaketnya, menekan nomor untuk menelepon asisten kepercayaannya, Risa, di kota. Dari ujung telepon, terdengar, "Halo, Bu Direktur." Dewi langsung memotong dengan suara dingin, tegas, tanpa ada jalan kembali. Dengar baik-baik. Batalkan semua jadwal saya bulan ini, serahkan sepenuhnya operasional perusahaan kepada wakil direktur. Proyek-proyek yang masih berjalan, suruh mereka selesaikan sendiri. Mulai sekarang, jangan ada yang menelepon saya kecuali perusahaan bangkrut. Saya harus menyelamatkan nyawa ayah saya. Mematikan telepon, Dewi memasukkan ponsel ke saku, lalu menyingsingkan lengan baju dan membantu ibu beres-beres. 10 tahun berjuang mencari uang, akhirnya Dewi menyadari satu kebenaran yang berharga. Uang, ketenaran pada akhirnya hanya fata morgana. Jika saat kembali, bahu orang tua telah dingin kaku. Hanya 15 menit kemudian, SUV mewah miliaran rupiah itu kembali menyala. Kali ini, kursi belakang diturunkan menjadi rata, dilapisi bantal empuk agar Pak Budi bisa berbaring. Arif duduk meringkuk di sudut, hati-hati memeluk kaki ayah yang kurus agar tidak terguncang. Mahasiswa yang gagal masuk kuliah itu kini telah membersihkan lumpur di wajahnya, mengenakan sementara jaket lama ayahnya, namun di dalam ransel usang yang dipeluknya erat di dada, ia tidak lupa menyelipkan buku anatomi yang sudah lecek.
Mobil itu melaju lancar di jalan tol, meninggalkan di belakang barisan bambu desa yang gersang dan hari-hari gelap penuh rasa malu adiknya. Siang hari, seluruh keluarga telah berada di lobi besar Rumah Sakit Kanker Darmais, salah satu rumah sakit kanker terkemuka di kota. Berbeda dengan penampilan yang lesu dan pasrah di kampung, Dewi saat ini melangkah cepat dengan gaya yang berwibawa dan dominan. Di loket pembayaran, ketika petugas medis melaporkan jumlah uang muka biaya rumah sakit dan biaya operasi darurat mencapai hampir 200 juta rupiah, Bu Sari dan Arif yang berdiri di belakang mendengarnya hingga lemas. Ibu Arif diam-diam menarik ujung baju putrinya, suaranya bergetar, "Dewi, nak, terlalu banyak uang. Bagaimana kalau kita ke rumah sakit kelas bawah saja?" Namun Dewi hanya tersenyum sedih sambil menggenggam tangan ibunya. Ia mengeluarkan kartu hitam sakti itu diletakkan di atas kaca. Suaranya jelas, "Gesek kartu saya, pindahkan ayah saya ke kamar VIP dengan layanan terbaik. Dokter kepala departemen yang paling ahli, peralatan yang paling modern, obat yang paling mahal, gunakan semuanya untuk ayah saya." Uang bukan masalah. Melihat putrinya dengan tegas mengurus semuanya, Bu Sari diam-diam menyeka air mata. Sementara Arif, ia berdiri terpaku menatap struk pembayaran yang panjang. Ternyata inilah kekuatan uang, kekuatan kesuksesan yang harus kakaknya tukar dengan seluruh masa mudanya, begadang ribuan malam untuk mendapatkannya. Itu menyelamatkan nyawa ayah, itu melindungi kelemahan ibu. Ia berjanji pada diri sendiri, kelak ia juga harus pintar dan kuat seperti Kak Dewi. Konsultasi medis berlangsung cepat, ayah dijadwalkan operasi pengangkatan tumor besok pagi. Malam itu, di dalam kamar pasien VIP yang luas, bersih seperti hotel bintang 5, Pak Budi telah disuntik pereda nyeri dan diinfus sehingga terlelap dalam tidur paling nyenyak selama berbulan-bulan terakhir. Bu Sari yang kelelahan tertidur di sofa sudut kamar. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara bip-bip teratur dari monitor detak jantung. Dewi hati-hati menyelimuti ayah, lalu perlahan berjalan keluar ke koridor rumah sakit untuk menghirup udara. Lampu koridor memancarkan cahaya putih yang dingin. Ia berniat membeli secangkir kopi agar tetap sadar, namun langkahnya tiba-tiba berhenti. Di ujung koridor yang sepi, di sudut dekat tangga, ada seseorang yang duduk memeluk lutut di kursi stainless steel yang dingin. Itu Arif. Dewi berdiri diam dalam kegelapan, menahan napas mengamati adiknya. Anak itu tidak bermain game di ponsel seperti remaja sebayanya. Di bawah cahaya lampu neon yang berkedip, Arif sedang memegang erat buku anatomi di pangkuannya. Kedua tangannya yang penuh goresan berdarah karena menjadi kuli panggul pagi tadi. Kini dengan lembut dan hati-hati membalik setiap lembar kertas putih. Ia membaca bergumam, matanya asyik menelan setiap gambar struktur tubuh manusia. Sesekali ada seorang dokter berjas lab putih, dengan stetoskop di lehernya, terburu-buru melintas di koridor. Arif mendongak menatap sosok dokter itu, mata anak itu berbinar dengan keinginan yang kuat, membara, namun kemudian cepat padam, menunduk penuh kesedihan dan rasa malu. Pemandangan itu menancap ke hati Dewi seperti pisau yang mematikan. Anak itu sangat mencintai dunia kedokteran. Tangan itu lahir untuk memegang pisau bedah menyelamatkan orang, untuk mengenakan jas lab putih bersih, bukan untuk mengangkut keranjang tomat busuk di pasar induk kotor di luar sana. Baru berusia 20 tahun, seharusnya dia duduk bangga di kampus universitas terbesar di negara ini, berkencan dengan teman-teman, jatuh cinta. Namun karena keluarga ini, karena ketidakpedulian dirinya, ia ditinggalkan oleh kekasihnya, dipukuli dan dimaki oleh pemilik lapak, masa depannya terputus di tengah jalan. Air mata direktur itu kembali berlinang, namun kali ini bukan air mata penyesalan yang lemah, melainkan air mata keteguhan hati yang sekuat baja. Dewi mengeluarkan ponselnya, melangkah cepat ke area balkon yang berangin. Ia mencari di daftar kontaknya sebuah nama yang sudah lama tidak ia hubungi, yaitu Profesor Hadi, direktur sebuah rumah sakit besar, sekaligus orang yang pernah berhutang budi penyelamatan nyawa kepada keluarganya dulu, kini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam Dewan Penerimaan Mahasiswa Fakultas Kedokteran terkemuka itu. Dari ujung telepon, terdengar suara seorang pria paruh baya yang tenang. "Dewi, ya? Sudah lama tidak mendengar direktur ini menelepon Pak Profesor." Dewi menarik napas dalam-dalam, menahan emosinya, berbicara dengan jelas dan tegas setiap kata. "Profesor, saya butuh bantuan Bapak. Ayah saya sedang di rumah sakit menunggu operasi kanker, tapi yang lebih penting, saya punya adik laki-laki.
Dia lulus ujian masuk Fakultas Kedokteran di Universitas Bapah dengan nilai tertinggi, namun karena ada masalah keluarga, dia menyembunyikan surat penerimaan dan pergi menjadi kuli panggul. Sekarang, daftar penerimaan mahasiswa sudah ditutup lebih dari sebulan. Dengan segala cara, dengan semua koneksi dan apapun yang saya miliki, saya harus mengembalikan adik saya ke kampus. Saya mohon Bapak tunjukkan jalannya, saya harus mengembalikan masa depan adik saya. Angin malam berdesir dingin menusuk melalui balkon rumah sakit, meniup rambut Dewi. Kedua mata wanita 29 tahun itu menatap tajam ke ruang hampa tak terbatas di depannya, bersinar terang seperti bintang-bintang. Tumor ayah, dokter akan mengurusnya, tapi masa depan Arif yang dicuri, aku sendiri, Dewi, yang akan merebutnya kembali sepenuhnya. Pintu ruang operasi tertutup rapat, lampu merah menyala yang menandakan operasi sedang berlangsung, berkedip-kedip seakan membakar hati 3 orang yang sedang duduk di luar koridor. Sudah 6 jam berlalu, 6 jam yang terasa begitu panjang seperti 1 abad. Bu Sari duduk bersandar di bahu Arif, matanya terpejam, mulutnya bergumam berdoa memohon restu leluhur. Arif menggenggam erat kedua tangan ibunya yang keriput, sesekali mengangkat matanya yang merah menyala, menatap tajam ke pintu yang tertutup rapat. Sementara Dewi, direktur wanita yang terbiasa berkuasa itu, kini hanya seorang anak perempuan kecil yang berjalan mondar-mandir tak tenang. Kedua tangannya saling menggenggam erat terasa dingin. Tiba-tiba suara klik terdengar kering. Lampu merah padam, jantung ketiga ibu dan anak itu seperti berhenti berdetak. Pintu ruang operasi perlahan terbuka. Dokter kepala departemen keluar, melepas masker medisnya, memperlihatkan senyum ramah, dahinya berkeringat. Ia mengangguk melihat Dewi, selamat untuk keluarga. Tumor telah diangkat sepenuhnya, tanpa komplikasi, operasi berjalan dengan sangat baik. Pasien telah melewati masa kritis dan sedang dipindahkan ke ruang pemulihan. Mendengar kata berhasil, Bu Sari menangis terseduh-seduh, kedua kakinya lemas dan langsung roboh ke lantai. Arif buru-buru membantu ibunya. Air mata anak itu menetes deras, membasahi seluruh pipinya. Dewi menutupi mulutnya, tercekat dan menangis. Ia melangkah maju menggenggam tangan dokter. Saya terima kasih, dokter. Keluarga kami berhutang budi kepada dokter seumur hidup. Beban berat yang menindih dada seluruh keluarga selama ini akhirnya terangkat. Mukjizat benar-benar telah tersenyum kepada orang-orang yang polos dan baik hati itu. Seminggu kemudian, di bawah perawatan yang telaten dan obat-obatan terbaik, Pak Budi pulih dengan sangat cepat hingga mengejutkan. Wajahnya kembali merona, bisa duduk dan makan sedikit bubur encer. Melihat istri dan anak-anaknya siaga di samping ranjang, senyum telah merekah di bibir sang ayah. Ia tidak lagi ingin mati atau menyerah karena ia tahu putrinya telah membentangkan tangan lebar-lebar merangkul keluarga ini. Pagi itu, cuaca cerah hangat. Dewi menyuruh ibu tetap di rumah sakit merawat ayah lalu menarik tangan Arif keluar. Anak itu dengan linglung masih memakai kemeja lamanya, mengekor kakaknya ke mobil. Kakak mau bawa aku kemana? Aku harus tinggal membantu ibu membersihkan badan ayah, Arif bertanya ragu-ragu. Dewi mengemudi sambil tersenyum misterius. Ikut saja kakak. Hari ini kakak punya hadiah yang sangat penting untukmu. Mobil itu melaju lancar melewati jalan-jalan yang ramai, lalu perlahan berhenti di depan sebuah gerbang besi besar yang megah. Arif mendongak, tulisan emas berkilauan Fakultas Kedokteran langsung menarik perhatiannya. Jantung Arif berdebar kencang, napasnya tiba-tiba tercekat. Ini adalah tempat yang setiap hari ia impikan. Tempat ia pernah memegang surat penerimaan sebagai siswa terbaik sampai ke gerbang, lalu dengan sedih menyeka air mata, berbalik pergi ke pasar menjadi kuli panggul. Baru lebih dari sebulan berlalu, namun terasa seperti seumur hidup. Kenangan pahit dan memalukan di pasar induk melintas di benaknya, membuat Arif menundukkan wajahnya. Kakak, untuk apa kakak membawaku ke sini? Penerimaan mahasiswa sudah selesai. Aku tidak punya hak untuk masuk ke sini lagi, Kak. Dewi mematikan mesin, berbalik menatap adiknya. Kedua matanya berkaca-kaca namun memancarkan kebanggaan yang kuat. Ia membuka tas tangan. Hati-hati mengeluarkan selembar kertas bertuliskan stempel merah universitas dan sebuah kantong plastik bening. Arif mengangkat wajahnya menatap kakaknya, suara Dewi jelas dan hangat. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah harus menundukkan kepala di depan siapapun lagi. Ia meletakkan kertas itu ke tangan Arif, anak itu membelalakan mata, tangannya gemetar mengusap setiap baris tulisan.
Itu adalah surat keputusan penerimaan khusus mahasiswa Arif untuk masuk kuliah terlambat. Nilai tertinggi absolut ditambah surat permohonan yang menggambarkan kondisi keluarga yang mengharukan, yang secara pribadi dijamin oleh Profesor Hadi, Direktur Rumah Sakit, sekaligus anggota Dewan Universitas, telah menyentuh hati jajaran pimpinan. Seorang talenta berbakti yang rela menjadi kuli panggul. Menerima injakan orang lain demi menyelamatkan ayahnya, tidak ada alasan bagi sebuah institusi yang mendidik etika medis untuk menolaknya. Profesor Hadi mengatakan Fakultas Kedokteran tidak hanya membutuhkan orang pintar, tetapi juga dokter yang memiliki hati yang merasakan penderitaan orang lain. Dan kamu pantas lebih dari siapapun. Dewi melanjutkan dengan tercekat, lalu mengeluarkan sebuah jas lab putih bersih dan rapi dari dalam kantong plastik. Ia sendiri yang menyampirkan jas itu ke bahu adiknya yang kurus, hati-hati mengancingkan setiap kancing baju. Warna putih murni jas lab itu sangat kontras dengan bekas luka berdarah, memar-memar yang masih tercetak jelas di kulit Arif. Namun saat ini, jas itu sangat pas dan indah, luar biasa. Arif menyentuh ujung jasnya, air mata panas mengalir deras, membasahi seluruh dadanya. Ia memeluk erat Dewi dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Tangisan yang meledak dari rasa syukur, dari kebahagiaan yang luar biasa ketika masa depan yang seakan telah mati kini kembali bersinar cerah. Segala rasa malu dan pahit di genangan lumpur pasar telah sepenuhnya ditinggalkan, digantikan oleh langit yang bersinar terang. Beberapa bulan kemudian, di taman rumah sakit yang dipenuhi cahaya matahari dan bunga-bunga, kicauan burung yang merdu menghilangkan dinginnya bau disinfektan. Pak Budi kini telah kembali merona, sehat, sedang duduk santai di kursi roda. Di belakangnya, seorang mahasiswa kedokteran magang dengan senyum ceria mengenakan jas lab putih sedang dengan lembut mendorong kursi roda ayah berjalan-jalan. Itu adalah Arif. Di bawah bimbingan dekan dan dukungan kakaknya, Arif tidak hanya menjadi ketua kelas teladan, tetapi juga diberi izin khusus untuk mengamati dan belajar di rumah sakit sejak dini. Bu Sari berjalan di sampingnya sambil mengupas apel, tersenyum puas. Tak jauh dari sana, Dewi mengenakan gaun kantor yang elegan, berdiri melipat tangan menatap keluarganya. Cahaya matahari menyinari wajah ceria direktur wanita itu. Perusahaannya telah melewati badai dan semakin besar. Namun bagi dirinya saat ini, aset paling tak ternilai, kontrak paling sukses adalah senyum ayah dan ibu serta jas putih di bahu adiknya. Hidup ini selalu diwarnai badai tak terduga yang datang, menenggelamkan manusia ke dasar jurang keputusasaan. Namun tahukah Anda, keluarga bukanlah perhitungan untung rugi. Adalah tempat di mana orang rela menunda impian yang belum selesai untuk menanggung penderitaan satu sama lain. Adalah tempat seorang direktur berwibawa bisa berlutut di lumpur untuk melindungi adiknya. Adalah tempat seorang siswa miskin menggigit bibirnya menahan tamparan menyakitkan hanya demi ayahnya bisa hidup. Betapapun licik dan kejamnya masyarakat di luar sana, cahaya di balik pintu rumah akan selalu menjadi cahaya terhangat yang menyembuhkan semua luka dan menuntun kita kembali ke pelabuhan kedamaian. Ingatlah, hargai dan cintailah selalu keluarga kandungmu selagi masih bisa. Setelah membaca kisah kakak beradik Dewi dan Arif ini, kami yakin banyak dari kita saat ini pasti merasa tersentuh. Tahukah Anda, meskipun kehidupan di luar sana ramai, kacau, dan terkadang begitu kejam hingga menguras tenaga kita, keluarga akan selalu menjadi tempat berlindung yang paling hangat dan penuh kasih sayang. Uang yang hilang bisa dicari kembali dengan susah payah. Karier yang hancur bisa dibangun kembali dari awal dengan perjuangan. Namun ikatan darah dan keluarga, nyawa dan kesehatan ayah ibu tidak akan bisa dibeli meskipun ditukar dengan gunung emas dan lautan perak. Kisah pengorbanan diam-diam, kepasrahan menanggung malu dari adik laki-laki yang berusia 20-an, atau perlindungan agresif, uluran tangan yang kuat dari kakak perempuan, adalah bukti paling jelas akan kekuatan ikatan keluarga. Ketika dunia membelakangimu, keluarga akan menjadi satu-satunya yang berdiri untuk mengangkatmu dari genangan lumpur. Para pembaca setia, setelah mendengar cerita ini, apakah Anda merasa tersentuh memikirkan orang-orang terkasih Anda? Malam ini, luangkan sedikit waktu untuk mengangkat telepon dan menelepon ayah ibu, atau peluk erat saudara-saudaramu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, maka cintailah satu sama lain selagi masih bisa. Momen mana yang paling membuat Anda terkesan dalam cerita hari ini? Pengorbanan Arif atau aksi keren Kak Dewi yang melindungi adiknya? Jangan ragu untuk meninggalkan komentar, berbagi perasaan,
atau bahkan kisah keluarga Anda sendiri di bawah ini. Kami selalu di sini dan mendengarkan Anda. Dan jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan ragu untuk membagikannya. Setiap berbagi dari Anda adalah seberkas cahaya kecil yang memberi kami kekuatan untuk terus menghadirkan kisah-kisah kehidupan sehari-hari yang humanis dan menyentuh hati. Terima kasih telah menemani kami. Semoga Anda mendapatkan malam yang damai dan bahagia sepenuhnya bersama orang-orang terkasih.